Selamat malam, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali. Kita akan menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan lewat renungan dan doa malam. Dan karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya. Dan mari bersama kita naikkan doa agar Tuhan senantiasa menopang perjalanan kehidupan kita melewati berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang ada sekarang ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mengambil saat yang teduh. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. NKB 206 kita nyanyikan sambil berdiri. Kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun dulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita mohon kekuatan kepada-Nya. Pertolongan kita itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan sekalian isinya. Tuhan yang tetap setia memelihara ciptaan tangan-Nya sampai kepada kita pun. Salam bagimu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk, kita angkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Ambil dunia beriku Yesus, NKB 178. Ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus, ku dapatkan senyumnya di sepanjang kembaratu, terpimpin terangnya. Oh betapa luhur mulia, luas
luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup kekal. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon kekuatan kepada-Nya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh, menikmati peristirahatan, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami sangat rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan olehnya kami dikuatkan untuk menghadapi tantangan, kesulitan sehebat apapun, sebab kami yakin karena firman-Mu memberi kuat dan teguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam perkara apapun juga. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pada pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Demikian firman-Nya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema untuk renungan malam ini, Tuhan akan menghapus air mata. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengerti tentang kitab Nabi Yesaya. Teristimewa pribadi Yesaya sendiri sebagai seorang nabi Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di selatan. Nah, di kalangan umat Israel, Yesaya dipandang sebagai nabi terbesar di antara nabi-nabi perjanjian lama. Ia disebut burung raja wali di antara para nabi. Gaya bahasanya sangat lugas, di mana ia tidak merasa canggung untuk menelanjangi dosa para pemimpin yang telah memberi andil yang sangat besar kepada umat untuk melakukan dosa yang sama. Di samping itu, saudara-saudara,
Bahasa yang dipergunakannya sangat polos sehingga dapat dimengerti oleh semua golongan. Sekalipun Yesaya sendiri berasal dari kalangan bangsawan Israel dan tinggal dalam istana kerajaan. Tapi saudara-saudara, bukan hanya bahasanya yang lugas dan polos, tapi lebih daripada itu, wawasan pemikiran teologianya bersifat universal, berlaku untuk semua orang, berlaku untuk sekalian bangsa. Yesaya tampil dengan konsep yang baru, di mana ia menentang kemapanan kehidupan beragama bangsa Israel yang hanya melihat diri mereka sendiri sebagai pewaris tunggal dari janji keselamatan. Sehingga bangsa-bangsa lain dianggap di luar dari keselamatan. Mereka disebut kafir yang kelak akan menerima hukuman dan dibinasakan oleh Allah. Dengan demikian saudara-saudara, Yesaya membuka mata umat Tuhan bahwa keselamatan memang pertama-tama ditujukan kepada bangsa Israel dan mereka mendapat hak istimewa untuk disebut sebagai anak. Tapi pada akhirnya keselamatan yang sama akan menjangkau semua bangsa dan menjadi milik semua orang tanpa kecuali ketika Tuhan berkenan atas orang tersebut. Sehingga saudara-saudara, Yesaya mau mengatakan Allah bukan hanya untuk orang Israel, tetapi ia juga menjadi Allah bagi bangsa-bangsa lain. Nah, perikop bacaan kita yang termasuk dalam bahagian pertama dari kitab Nabi Yesaya, yang dimulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-39. Intisari dari kitab Yesaya bagian pertama ini adalah kabar buruk tentang akan datangnya penghukuman karena bangsa Israel telah berlaku tidak setia terhadap hukum dan ketetapan-ketetapan Allah dengan menduakan Tuhan. Pada satu sisi mulut mereka memuliakan nama Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka masih condong kepada penyembahan berhala, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Untuk kenyataan itulah Tuhan datang menegur mereka. Dan itu adalah bukti cinta. Allah menghukum mereka bukan membinasakan mereka. Allah mencambuk mereka. Allah memukul mereka atau menghajar mereka. Supaya mereka sadar akan tingkah langkah mereka yang sudah jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dengan itu, Allah berkehendak untuk membawa mereka kembali pada jalan yang benar. Dan dengan itu pula, mereka mengemban fungsi mereka yang telah ditentukan dari sejak semula, yakni olehmu segala bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Siapa yang memberkati kamu, mereka akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk kamu, mereka akan menerima kutuk. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kembali saya mau mengatakan bahwa konteks dari bacaan kita adalah zaman di mana kerajaan Israel Utara telah jatuh ke tangan Asyur. Tentara Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib sekarang mengarahkan langkahnya menuju ke selatan. Tentu dalam pikiran Raja Hizkia pada waktu itu, 10 suku saja tidak mampu menghadapi kekuatan Asyur. Bagaimana dengan Israel Selatan yang hanya 2 suku saja?
Dengan menimbang-nimbang kekuatan manusia, lahirlah ketakutan, lahirlah kebimbangan, lahirlah keraguan-raguan dalam diri Raja Hizkia. Sehingga ia melakukan tindakan yang paling konyol. yakni tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi justru menyerahkan dirinya dan takluk kepada Raja Asyur. Dengan cara bagaimana? Membayar upeti kepada Asyur. Ini sangat jelas sekali dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai 16. Ada beberapa catatan yang ada di perikop 2 Raja-Raja pasal 18, yakni Raja Hizkia membayar upeti kepada Asyur dengan 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Hizkia mengambil segala perak yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan perbendaraan istana raja, serta mengerat emas dari pintu-pintu yang ada di bait Allah. Tindakan ini, saudara-saudara, adalah tindakan yang paling jahat menurut pemandangan Tuhan. Ia telah menginjak-injak kekudusan Allah. Dan karena itu, ia dicambuk oleh Tuhan dan Raja Hizkia sakit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kondisinya yang sakit, Hizkia sekarang tinggal menanti ajal. Dalam keadaannya yang lagi sekarat, ia menantikan jawaban dari Tuhan tentang pemulihan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tidak seperti yang dia harapkan. Yesaya mengatakan kepada Hizkia, kumpulkanlah keluargamu dan sampaikanlah pesan-pesan terakhir kepada mereka, sebab malam ini juga engkau akan mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pesan ini membuat Hizkia bertobat. Ia membalikkan tubuhnya ke dinding, menghadap tembok. Ia berdoa dengan derayan air mata. Ia menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba-Mu, telah berlaku benar di hadapan-Mu. Ya, sekalipun ada kesalahan yang diperbuat. Tetapi kasihanilah aku, selamatkanlah aku, pulihkanlah aku, dan selamatkanlah bangsaku. Kira-kira seperti itu permohonannya. Intinya seperti itu. Dan ketika ia menyampaikan doanya yang lahir dari ketulusan hati, doa yang tidak dibuat-buat, Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawab dan mendengar doanya. Sehingga Tuhan kembali menemui Yesaya dan berkata kepada Yesaya, pulanglah dan katakanlah kepada hambaku Hizkia bahwa engkau akan hidup, tidak mati. Dan tentu saudara-saudara, hal ini melahirkan sukacita dalam hati Hizkia. Melalui perikop bacaan kita saat ini, saudara-saudara, sangat indah Yesaya membahasakan keadaan yang sedang dialami oleh Raja Hizkia dan umat Israel, di mana Tuhan menggantikan kain kabung dengan sorak kemenangan. Tuhan menghapuskan air mata dari mata mereka. Ada satu hal yang hendak saya sampaikan kepada kita dalam konteks kehidupan kita yang sekarang ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah sebuah penghukuman, tetapi cambuk dari Tuhan untuk menyadarkan kita. Boleh jadi kita telah menyimpang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan peristiwa ini Tuhan mau kita dekat dengannya. Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Tuhan mau supaya kita akrab dengannya. Teladan yang telah ditinggalkan oleh Hizkia harus menjadi praktek kehidupan kita. Rasa sesal di hati.
Segala hal yang telah kita perbuat akhirnya harusnya membuat derayan air mata. Dan lahir ungkapan, Tuhan kasihanilah aku. Ada sebuah peristiwa yang paling indah saudara-saudara. Dan itu diangkat oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan tentang dua orang yang masuk ke dalam bait Allah. Yang seorang adalah ahli Taurat dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama, yakni datang menghadap Tuhan dan menyatakan penyembahan. Tetapi penyembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Ahli Taurat ini tentu dalam ukuran manusia, Allah pasti menyambutnya, Allah pasti memberkatinya. Sebab apa? Sebab ia melakukan segala tuntutan agama. Ia telah melakukan segala tuntutan syariat. Dan itu sangat jelas dalam doanya. Aku ini melakukan apa yang engkau sabdakan. Aku membayar persembahan, membawa perpuluhan. Aku menjauhi segala yang jahat. Aku tidak sama seperti yang ada di belakangku itu. Sedang yang seorang pemungut cukai, ia berdiri jauh-jauh. Ia tidak dapat memandang ke atas. Ia sadari akan keadaannya yang kotor, yang tidak layak memandang kemuliaan Tuhan. Ia memukul-mukul dirinya. Ia berkata, Tuhan, aku manusia berdosa, kasihanilah aku, ampunilah aku, dan sucikanlah aku. Tuhan Yesus bertanya, doa siapa yang diterima oleh Tuhan? Apakah doa pemungut cukai? Ataukah doa ahli Taurat tadi? Dan ternyata yang diterima oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari hati, yang dibarengi dengan derayan air mata, menyesali segala tindakan, menyesali segala perbuatan yang menyimpang jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi saya mau menekankan bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukanlah sebuah hukuman supaya kita dibinasakan oleh Tuhan, tetapi cambuk agar kita kembali sadar akan makna kehidupan yang hakiki. Kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan dengan itu pula kita akan memainkan peran dan fungsi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara-saudara, jalanilah hidupmu dalam ketaatan penuh kepada Dia. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dan jadilah berkat bagi semua orang. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menghapus air mata dari segala muka. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Kami masih boleh ada, adalah bukti bahwa Engkau masih berkenan atas kehidupan kami. Kami masih boleh ada, adalah wujud dari cinta kasih Tuhan yang tidak membiarkan kami jatuh di dalam kebinasaan. Dan karena itu ketika kami masih boleh ada, tentu Tuhan punya rencana dan maksud yang terindah, yakni menjadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk malam ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Betapa Tuhan menginginkan kami untuk menjalani hidup dalam ketaatan penuh kepadamu. Betapa Tuhan menginginkan kami boleh menjadi patron, orang-orang yang memiliki keteladanan yang baik dalam perilaku hidup di tengah kehidupan bersama. Sehingga dengan itu, kehadiran kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya hal ini akan menghapus segala air mata. Terima kasih Tuhan untuk berkat penguatan
pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang masih bergumul karena kelemahan tubuh. Biarlah dengan keberadaan mereka sekarang, yang masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, merasakan napas hidup, adalah wujud bahwa Tuhan masih berkenan atas kehidupan mereka, dan Tuhan mempunyai rencana indah untuk hari-hari ke depan, yakni memulihkan mereka dari kelemahan yang sedang mereka derita. Untuk itu kami berdoa secara khusus buat kekasih kami Ade Male Arang Mantiri. Pun demikian kami berdoa buat kekasih kami Marce yang kemarin telah menerima hasil swab ketiga dan dinyatakan masih positif. Dan karena itu bersama-sama kami mohon kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan dia, gairahkan kehidupannya, tumbuhkan sukacita di hati, dan yakinkan bahwa hari-hari ke depan ia akan mengalami kesembuhan dan dinyatakan negatif. Mari Tuhan, Engkau wujudkan harapannya. Pun demikian kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Samuel Katu. Tuhan nyatakan kuasa kasih, berkat pemulihan kepadanya. Kami bersyukur bersama dengan kekasih kami Ibu Charlotta Toding yang sudah boleh kembali ke rumah berkumpul bersama dengan anak cucu. Setelah sekian lama ia dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Makale. Kami bersyukur bersama dengan Oma Salata yang sudah dinyatakan negatif, namun masih dalam kelemahan tubuh karena penyakit mah yang diderita kambuh kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan Oma Kekasih sehingga ia boleh kembali sehat untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu dan bersyukur kepadamu. Kami pun bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Tandi Kadang yang ada di Samarinda, karena Mama Ipon telah berangsur-angsur pulih kembali dan sudah kembali ke rumah untuk menjalani masa pemulihannya setelah mengalami kecelakaan kendaraan pada hari-hari yang lalu. Terima kasih bahwa Tuhan meluputkan hidupnya dari kebinasaan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana besar untuk kehidupan ke depan. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Sampetoding. Kami berdoa untuk Bapak Karel Salamba. Kami berdoa untuk Bapak Victor Mangumah. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Apang. Kami berdoa buat Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri. Kami berdoa untuk Audi Mantiri. Kami berdoa untuk Ibu Alfrida Paembonan. Dan masih begitu banyak saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan, tangan kasih dan kuasa-Mu yang penuh mujizat itu menjangkau kehidupan mereka. Sehingga dengan itu mereka dapat kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masale, pun yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Tuhan terus jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, sehingga umat-Mu boleh tetap merasa tenang dan damai dalam menjalani kehidupan di tengah badai pandemi COVID-19. Mereka yakin dan percaya ada malaikat Tuhan memagari kehidupan mereka, dan Tuhan tidak berkehendak untuk melihat hidup mereka binasa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat untuk menikmati segala kasih karunia dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Ya Tuhan, hamba memohon kiranya Engkau teguhkan dan kuatkan hamba-Mu ini,
bersama dengan istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu Tuhan berkati, sehingga kami tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup dan tetap bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk kekasih kami Pina, juga Cali dan Nando, diberkatilah hidup mereka dalam tugas dan tanggung jawab bersama, di dalam melaksanakan ibadah yang disiarkan dari gedung gereja ini, sehingga seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk majelis gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama, kiranya mereka semua tetap kuat dan sehat. Terlebih kami bersyukur untuk beberapa majelis gereja yang telah menikmati masa liburan dan boleh kembali ke Makassar. Kiranya kasih karunia Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Daud Paimbong bersama dengan istri boleh tiba dengan selamat, dan biarlah harapan mereka untuk anak kekasih Ira Melati dijawab oleh Tuhan. Anak kekasih Ira Melati boleh kembali kuat dan sehat. Pun demikian Mama Dona dalam rencana pulang dari Surakarta ke Makassar, Tuhan jaga dan lindungi sehingga boleh tiba dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Inilah doa kami Tuhan, dan inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian NKB 163, Tak Mudah Jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jelas. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari letakkan seluruh pengharapanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, yang pasti Tuhan tidak menginginkan air mata kita jatuh percuma. Kita yakin dan percaya Ia memiliki kirbat, sehingga dengan kirbat itu segala air mata ditampung di dalamnya. Ia mengingat segala problem yang kita hadapi, dan pada waktunya Ia akan bertindak untuk mengganti segala sakit, mengganti segala duka, bahkan menghapus air mata dengan sorak kemenangan. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.